Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang CRUD mata pelajaran. Kita sudah sampai tambah data dan simpan data. Yang belum adalah edit dan hapus data. Untuk edit memang filenya belum dibuat, maka munculnya seperti ini. Begitu juga nanti untuk delete. Kita akan kerjakan untuk edit terlebih dahulu. Tinggal buat file edit.php, letakkan di folder yang sama, yaitu di dalam modul subject. Beri nama sesuai dengan yang dipanggil pada file index.php. Untuk file edit ini mirip dengan file add, tambah, jadi boleh kita copy paste persis dari sini. Semua kita ambil, masukkan di dalam sini, edit dan sesuaikan isinya. Edit mata pelajaran. Ketika edit boleh kita jadikan sama ya, kembali. Kita arahkan ke update pengolahannya. Ini kita butuh datanya. Yang diinginkan mestinya ketika dijalankan edit, pastinya data yang sebelumnya muncul di dua tempat ini. Dan nanti di sini simpan diganti dengan update. Nah, kita ganti. Yang pertama, kita harus tambahkan. Bisa kita letakkan di bawah sini. Panggil file PHP. Jangan lupa tutup file PHP-nya. Kita gunakan include once. Panggil file config.php. Lanjutkan dengan pembuatan SQL-nya. Kita ambil dulu ID-nya. ID yang kita dapat. Lanjut dengan SQL-nya. Subject dengan diambil dari ID yang kita dapat tadi. Kemudian hasilnya. Kita lanjutkan lagi dengan eksekusinya. Row MySQL besok. Karena kita pakai row, berarti jangan lupa letakkan, boleh letakkan setelah kelas untuk value-nya. Kita ambil value menggunakan perintah php echo. Variabel yang tadi kita buat yaitu row, nama field yang kita miliki yaitu subject. Kita copy value yang ini, letakkan hal yang sama untuk hours. Letakkan di tempat yang sama. Beri nama sesuai dengan nama field yang kita berikan. Ganti value simpan menjadi update. Begitu juga name-nya. Update. Tambahkan satu input dengan tipe hidden dengan name ID. Kita akan sembunyikan data ID-nya dengan value ID. Kita cek dulu hasilnya. Pastinya seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan membuat file yang dipanggil, yaitu file update. File yang dipanggil ketika manggil update adalah sebuah file dengan nama update.php. Nah, kita siapkan file ini. Letakkan di folder yang sama. Beri nama sesuai dengan yang diberikan. Boleh kita copy paste dari save.php. Satu kali saja.
Kemudian kita sesuaikan isinya. Mulai dari namanya, NIM-nya, perintahnya, ganti dengan update, nama tabelnya, perintah di sini kita gunakan perintah set. Kemudian kita sandingkan. Kita subjek nilainya adalah $subject. Ini sama dengan $subject, hours sama dengan, nah begitu juga dengan yang ini. $hours, oke. Tambahkan dengan kata kunci where agar tidak terupdate semuanya, tapi hanya ID tertentu saja, yaitu ID $ID. $ID. Hapus yang tidak diperlukan. Jangan lupa tambahkan ID-nya. Gunakan perintah yang sama, boleh di copy paste. ID. Boleh kita edit agar pesannya pun berubah. Kita kembalikan ke add, kita kembalikan ke view, historinya kita kembalikan. Post yang kita berikan adalah ini, copy paste di awalnya berlebih, kita buang. Oke, cukup. Selesai, boleh kita uji coba. Misal kita ganti dengan Fisika Advance 5 jam. Ketika kita update, data berhasil diupdate, klik OK, langsung masuk. Seperti ini. Ini boleh tidak digunakan ya pesan ini, karena bisa jadi malah bikin lambat. Saya pribadi sih lebih senang nggak usah pakai pesan ini, tapi langsung selesai itu langsung masuk. Pesannya bukan dalam bentuk alert, tapi sementara saya biarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk file delete. Untuk delete kita buat sesuai dengan yang dipanggil. Ambil contoh satu ya, kita tambahkan siap dihapus 1 jam, simpan, oke. Ya, siap dihapus. Ketika kita klik, dia akan bilang error karena file delete PHP-nya belum ada. Kita copy dulu filenya, nama file yang diperlukan, simpan, diletakkan di folder yang sama, add file, beri nama delete.php, buka PHP-nya, berikan perintah untuk delete-nya. Pertama kita cek dulu dengan menggunakan perintah iset. Condition-nya kita gunakan iset. Kita gunakan $nya get yang diambil dari ID. Baru kita jalankan kodenya. Require once. Kita panggil file config.php. Buat variabel ID. Buat variabel SQL-nya, delete from subject where ID sama dengan ID. Lanjutkan dengan result-nya. Oke. Baru kita cek apakah result tersebut sudah berhasil atau belum. If $result, baru kita buat kodenya. Kalau berhasil, misalnya kita langsung kembalikan saja ya. Echo
Boleh kita gunakan script PHP, script JavaScript maksudnya. Data berhasil dihapus, oke. Ini saya lebih senang langsung biar tidak terlalu panjang. Langsung saja kita berikan alertnya, nggak perlu, tapi kita langsung berikan perintah location sama dengan index.php. Boleh sih window location href sama aja. Boleh juga location sama dengan index.php. Kita langsung manggil file dengan nama file index. Ini kan sama aja akan dilarikan ke view juga. Atau langsung kita akan beri nama view juga nggak masalah. Lanjutkan dengan kalau gagal. Nah, kalau gagalnya baru boleh memunculkan yang tadi kita butuhkan. Data gagal dihapus. Nah, ketika gagal itu tetap lari ke tempat yang sama, tapi ada alert terlebih dahulu. Klik OK dulu baru muncul. Kalau yang ini nggak usah. Oke, cukup. Boleh kita siapkan juga jika terjadi kesalahan, kita gunakan pardam. Tapi yang ini kita cek terlebih dahulu hasilnya. Nanti kalau memang error kita gunakan, kalau tidak nggak usah. Oke, ternyata backnya yang salah karena dia langsung buka template ini nggak ketemu. Mestinya ketika di sini kalau mestinya larinya jangan ke view tapi ke index. Di awal tadi yang sudah benar. Oke, kalau ke index dia akan dilarikan ke file yang sama. Oke, kita buka saja langsung. Oke, sudah ya, sudah hilang. Cuma ya kurang pas karena kalau diklik langsung menghilang seperti ini. Ya, nggak sopan kalau bahasa saya. Tapi harusnya, oh ini juga masih salah, jangan di indeks. Mestinya di M sama dengan subjek dan S sama dengan view. Sekaligus sebelum dihapus, konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasinya ada di file index. Maaf, di bagian view, di file view. Di sini mestinya ada konfirmasi, jangan nggak sopan, main hapus saja. Kita perbaiki pada bagian indeks yaitu href, M sama dengan subjek, delete, S sama dengan delete dan ID row ID. Oke, sebelum kita gunakan kelas, boleh kita tambahkan yang namanya onClick. Return confirm, jadi ketika akan diklik, dia akan meminta konfirmasi kepada kita dengan isian yang kita atur. Yakin akan dihapus, misalnya konfirmasinya seperti ini, tanda miring balik, dua-duanya menggunakan tanda miring balik ya, kurung tutup, tanda petik. Oke. Button yang lainnya sama ya. Oke, ini saya tekan Alt Z biar ketahuan, biar kelihatan semua. Tapi ini jangan dibuat dua baris, jangan di enter, tapi di baris yang sama, karena aslinya seperti ini.
Oke, kalau sudah, kita refresh hasil yang kita buat. Kita cek ulang. Sekali lagi, jadi ketika dihapus, dia konfirmasi terlebih dahulu, tidak dengan kata kunci yang dimunculkan, yakin akan dihapus, tidak jadi di cancel saja. Kalau jadi, dia pun akan menghilang seperti ini. Oke, dan langsung kembali ke tempat yang sama. Demikian untuk CRUD subjek atau mata pelajaran. Kita akan lanjutkan kembali nanti pada materi guru, dimulai dari daftar guru atau indeks untuk guru di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.